Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berangkatkan dengan term akhir dengan NIM 001, Helisa Apnia dengan NIM 005, Tesya Semputri 008, Novi Anggraini 011, Nadia Alfida Pitaloka 019, dan Ansari Maulidil 31007. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing. Digital marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat. Untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan, mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran konvensional atau tradisional, beralih ke pemasaran modern, yaitu digital marketing. Dengan digital marketing, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu atau real time, dan bisa mengglobal atau mendunia. Dengan jumlah pengguna sosial media berbasis chat ini, yang banyak dan semakin hari semakin bertambah, membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan pasarnya dalam genggaman smartphone. Seblak yang dikenal sebagai salah satu makanan khas kota Bandung kini mulai merambah dan perluas pasarnya ke daerah lain. Asal-usul seblak menurut beberapa sumber menyebutkan seblak berasal dari daerah Sumpiuh, Jawa Tengah, karena seblak sangat mirip dengan makanan rakyat kecil dari Sumpiuh, yaitu kerupuk godok yang sudah populer sejak tahun 1940-an. Seperti yang saat ini dilakukan oleh owner muda yang mendirikan UMKM seblak yang bernama Semerbak. Produk seblak yang dijual oleh Semerbak selalu menyajikan makanan dengan cita rasa yang berbeda, yang dimana orang-orang hanya menjual seblak dengan mie, kerupuk, dan ceker, tapi yang menjual seblak cuanki, seblak dengan bakso, stik kepiting, dumpling keju. Itu yang membuat usaha Semerbak ini berbeda dengan seblak-seblak yang biasanya. Solusi untuk digital marketing Semerbak. Contohnya itu bisa membuat konten digital marketing seperti video yang menjelaskan di saat apa yang cocok makan seblak, memberikan solusi makanan yang enak tapi murah, dan lain sebagainya. Di sini kami juga akan membuat konten digital marketing untuk Semerbak yang akan kami posting di Instagram. Di sini selanjutnya ada pembahasan analisis produk. A, yaitu milih unit. Kami di sini memilih UMKM seblak yang bernama Semerbak. Seblak sendiri adalah makanan viral yang banyak disukai para wanita muda dengan cita rasa yang pedas, yang membuat para penikmat seblak itu sendiri ingin memakannya lagi dan lagi. Penggemar seblak tidak hanya disukai oleh kaum wanita saja, tapi dari segala kalangan, dari anak kecil, anak muda, hingga orang tua. Semerbak yang berlokasi di Batu Aji bergaris kopi di samping gedung X Giant Batu Aji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada tentukan pasar. Mengikuti pemilihan unit atau area yang akan dianalisis, tahap terpenting untuk matris lainnya adalah definisi pasar. Pasar merupakan yang salah satu didefinisikan akan menyebabkan klasifikasi unit yang salah. Produk Semerbak ini akan dapat kami klasifikasikan di pasar makanan dalam kuadran 3, yaitu question mark. Question mark juga disebut dengan unknown, adalah unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah tapi memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dengan asumsi zaman wabah COVID dan inovasi produk yang telah mereka kembangkan. Produk pada kuadran ini memiliki potensi pertumbuhan tinggi tetapi pangsa pasar rendah membuat potensi masa depannya diragukan. C. Menghitung tingkat pangsa pasar. Menghitung pangsa pasar akan membantu menentukan kekuatan suatu UMKM, yang dimana ada 3 poin, yaitu maksud saya ada 4 poin, yang mana A, tentukan periode yang ingin diperiksa pada setiap perusahaan yang akan dianalisis. Periksalah penjualan dalam suatu periode tertentu akan memastikan perbandingan yang akan dilakukan valid. B, hitunglah pendapatan total atau yang disebut dengan total revenue atau penjualan total atau disebut dengan total sales. Semua perusahaan terbuka harus mengeluarkan laporan keuangan kuartal atau tahunan. Laporan-laporan ini akan menyertakan semua angka penjualan perusahaan. Yang C, carilah penjualan total pasar atau total market share. Angka ini akan menunjukkan penjualan atau disebut dengan pendapatan seluruh perusahaan ke pasar tertentu. D, bagikan pendapatan total perusahaan dengan penjualan total industri pada pasar. Sebagian orang menyajikan pangsa pasar dalam persentase, sementara sebagian lain menggunakan angka pecahan biasa. Beberapa orang bahkan tidak menyederhanakan angka sampai pecahan terkecil. Bentuk penyajiannya tidak penting, asalkan mengerti makna dari angka tersebut. Next. Nah, di sini untuk rumus pangsa pasar sendiri itu total penjualan dibagi total penjualan pasar yang dikalikan dengan 100%. Saya asumsikan dengan contoh 30 juta dibagi 150 juta dikali 100% sama dengan 20%.
Untuk D, menghitung tingkat pertumbuhan pasar. UMKM Semerbak memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu UMKM yang memiliki prospek bisnis yang bagus di masa kini dan masa depan. Dalam mempertahankan serta mengembangkan usaha, UMKM Semerbak perlu merumuskan strategi tepat agar UMKM Semerbak mampu mengembangkan usahanya dan bertahan di dunia bisnis yang cukup ketat. Seperti ini dirumuskan dengan market growth, yaitu market value dibagi market value T-1 dikurang 1 dikali 100%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, matriks BCG pada UMKM Semerbak Boston Consulting Group atau BCG. Boston Consulting Group atau BCG merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan suatu strategi. Dalam pasar, konsumen bebas untuk bertindak dan memilih sesuai dengan segmen dan pilihannya. Dengan demikian, kondisi dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan akan diminati dan dipilih oleh konsumen secara bebas. Alat analisis yang digunakan ialah matriks Boston Consulting Group atau BCG, tingkat pertumbuhan produk, tingkat pertumbuhan pasar yang diletakkan sebagai sumbu vertikal dalam matriks BCG digunakan sebagai salah satu indikator daya tarik produk yang mencerminkan tinggi rendahnya peluang bisnis yang tersedia. Selanjutnya, alat analisis yang digunakan ialah matriks Boston Consulting atau BCG. XN sama dengan XPN kurang 1 bagi XPN kurang 1 kali 100%. Keterangannya XN sama dengan tingkat pertumbuhan pasar, XPN sama dengan jumlah penjualan produk tahun, XPN kurang 1 sama dengan jumlah penjualan produk tahun sebelumnya. B, menentukan potensi permintaan perusahaan dengan industri. Dicari market share atau Adi Saputno 2164 dengan rumus market share sama dengan permintaan perusahaan bagi permintaan industri kali 100%. C, menentukan pangsa pasar relatif digunakan rumus Suarsono 200 banding 120 dengan rumus RMS sama dengan MSA MS B kali 100% 4. Selanjutnya, D, melakukan pemetaan dalam matriks BCG dengan membandingkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif dengan market share tiap-tiap produk. Posisi produk yang terpetakan dimungkinkan menempatkan tiap-tiap kuadran matriks yang berjumlah 4, yaitu A star, bintang, B question mark atau tanda tanya, C cash cow atau sapi perah, D dog anjing. E, menentukan strategi alternatif strategi pemasaran. 1, pertumbuhan atau build. 2, mempertahankan pangsa pasar atau hold. 3, panen atau harvest. 4, jual atau divest. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah matriks BCG. Jadi ini digunakan untuk mengetahui posisi pertumbuhan dan pangsa pasar dengan pesaing. Nah, berikut ini tren jumlah penjualan produk Semerbak selama 6 bulan terakhir. Yaitu ada tabel datanya dari bulan Desember sampai Mei itu di-compare sebelah ceker, sebelah cuanki, dan juga sebelah komplit. Dan di sampingnya ini adalah data penjualan seblaknya dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, analisis tingkat pertumbuhan pasar pada UMKM Semerbak. Nah, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pasar, maka data yang dibutuhkan UMKM Semerbak adalah data penjualan selama tahun 2021 sampai 2022 sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan pasar seblak ceker selama bulan April sampai Mei 2022 dengan rumus tingkat pertumbuhan pasar sama dengan total penjualan tahun kedua dikurang total penjualan tahun pertama dikali 100% dibagi total penjualan tahun pertama. Itu dengan data yang ada dengan data yang sebelumnya itu dapat kita masukkan datanya 10 dikurang 9 dibagi 9 dikali 100% itu menghasilkan pertumbuhan pasar untuk seblak ceker ini sebesar 11,1%. Selanjutnya, yang kedua itu kita akan menghitung tingkat pertumbuhan untuk seblak cuanki dengan memasukkan rumus seperti sebelumnya, yaitu 12 dikurang 15 dibagi 15 dikali 100% sehingga dapat persen dari tingkat pertumbuhan pasar seblak cuanki sebesar 20%. Yang ketiga yaitu pertumbuhan pasar seblak komplit dengan
memasukkan rumus seperti sebelumnya, yaitu 14 dikurang 12 dibagi 12 dikali 100%, maka tingkat pertumbuhan pasar untuk seblak komplit yaitu 16%. Nah, berdasarkan perhitungan di atas itu, maka dapat kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan pasar untuk produk seblak ceker selama 1 bulan adalah sebesar 11,1%. Nah, apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pasar pada produk seblak cuanki itu adalah 20%. Dan apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pasar pada seblak komplit itu 16%. Maka dapat kita simpulkan bahwa seblak cuanki itu memiliki pertumbuhan pasar lebih tinggi di antara yang lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Untuk poin selanjutnya adalah analisis tingkat pertumbuhan pasar pada UMKM Semerbak. Analisis tingkat pangsa pasar pada UMKM Semerbak dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu seperti membandingkan penjualan perusahaan dan penjualan kompetitornya. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari jenis produk seblak ceker pada bulan Mei. Terdapat rumus volume penjualan dibagi volume penjualan kompetitor dengan hasil data yang kita gunakan pada slide sebelumnya 10/20 dan dapat hasilnya menjadi 0,5, yakni kurang dari 1. Kemudian dengan rumus yang sama kita menghitung pangsa pasar seblak cuanki didapat 1,71. Selanjutnya yang terakhir pangsa pasar produk seblak komplit di bulan Mei ditemukan hasil 1,4, yaitu kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa pangsa pasar untuk produk seblak ceker dengan sebesar 0,5 kurang dari 1 dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pasar pada produk seblak cuanki 1,21 yang itu lebih dari 1, dan apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pasar pada produk seblak komplit adalah 1,4 lebih dari 1, maka dapat disimpulkan produk seblak cuanki dan seblak komplit memiliki pangsa pasar lebih tinggi dibandingkan pesaingnya daripada seblak ceker. Dari situ kita dapat menempatkan dia dalam suatu BCG matrix dalam kuadran-kuadrannya yang dapat kita lihat dalam gambar ini bahwa seblak cuanki dapat kita kategorikan ke dalam kategori kuadran star. Sedangkan seblak komplit dan seblak ceker kita kategorikan dalam kuadran question mark. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jika dilihat dari matrik BCG, maka dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan pasar di masing-masing divisi adalah A. Tingkat pertumbuhan pasar untuk produk seblak ceker selama 1 bulan adalah sebesar 11,1%. Dan nilai pangsa pasar relatif untuk produk seblak ceker adalah sebesar 0,5. Nilai pangsa pasar tersebut memiliki nilai lebih besar dari 1. Untuk produk seblak ceker berada dalam posisi kuadran question mark. Karena tingkat pertumbuhan penjualannya lebih rendah tapi mempunyai pangsa pasar yang relatif tinggi. B. Tingkat pertumbuhan pasar untuk produk seblak cuanki selama 1 bulan adalah sebesar 20%, dan nilai pangsa pasar relatif untuk produk seblak cuanki adalah sebesar 1,7. Nilai pangsa pasar tersebut memiliki nilai lebih besar dari 1. Untuk produk seblak cuanki berada dalam posisi kuadran star karena tingkat pertumbuhan penjualannya lebih tinggi tapi mempunyai pangsa pasar yang relatif tinggi. C. Tingkat pertumbuhan pasar untuk produk seblak komplit selama 1 bulan terakhir adalah sebesar 16% dan nilai pangsa pasar relatif untuk produk seblak cuanki adalah sebesar 1,4. Nilai pangsa pasar tersebut memiliki nilai lebih besar dari 1 untuk produk seblak komplit berada dalam posisi kuadran question mark karena tingkat pertumbuhan penjualannya lebih rendah tapi mempunyai pangsa pasar yang relatif tinggi. A. Kesimpulan. Setelah mengadakan perhitungan penjualan selama 6 bulan, maka akan dilihat secara komparatif tentang keadaan pangsa pasar atau market share yang diperoleh yaitu sebesar 20%, dan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurang efektifnya promosi yang dilakukan dan sangat perlu untuk lebih dioptimalkan. Itu bisa positif atau negatif dan bervariasi antar waktu karena beberapa faktor seperti perubahan pendapatan konsumen, selera, dan
preferensi konsumen. Pertumbuhan pasar mengacu pada persentase perubahan ukuran pasar selama periode tertentu. Alat analisis yang digunakan ialah metrik Boston Consulting Group, tingkat pertumbuhan pasar yang diletakkan sebagai sumbu vertikal dalam metrik BCG digunakan sebagai salah satu indikator daya tarik produk yang mencerminkan tinggi rendahnya peluang bisnis yang tersedia. Melakukan pemetaan dalam metrik BCG dengan membandingkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif dengan market. Dengan market share tiap-tiap produk. Mempertahankan pangsa pasar atau hold, yaitu mempertahankan pangsa pasar yang telah dimiliki, karena pangsa pasar sudah lebih besar dibandingkan pangsa pasar pesaingnya. Usulan strategi untuk UMKM. Yang pertama, strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju sehingga volume penjualan selalu meningkat dan profit. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Yang ketiga, menaikkan tingkat penjualan. Yang keempat, mengikuti pelatihan atau pengembangan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti pameran agar pihak UKM dapat mengenalkan produknya, sekaligus pameran tersebut dapat dijadikan sebagai media promosi agar produk lebih dikenal oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.